disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Aja saya coba berbagi bagaimana sih membuat kiat sukses ya, membuat video pembelajaran ini. Nah, kalau Bapak Ibu baca, sederhananya dalam membuat sebuah proses video gitu ya, membuat sebuah video atau berbasis audio visual, atau juga ini juga bisa diterapkan untuk audio ya, audio pembelajaran dan seterusnya. Yang Pusdatin lakukan adalah satu, ada tahapan praproduksi, sederhananya harus ada gagasan atau ide. Bagaimana sih mencari dan merancang ide? Nah, yang kedua, analisis sasaran. Analisis sasaran apa nih Bapak Ibu, kan semua guru yang mengajar di bidang studi. Lalu ada kelasnya, kelas berapa gitu. Nah, itu adalah sasaran spesifik yang Bapak Ibu tuju gitu. Berarti kalau gurunya guru SD kelas 6, maka sasarannya adalah pemirsanya yang nonton videonya adalah anak kelas 6 SD. Jadi, kita harus membuat videonya itu sesuai kebutuhan dan keinginan dari anak SD. Nah ya, ini harus digarisbawahi ya. Sesuai kebutuhan anak SD-nya. Bukan sesuai kemenarikan menurut Bapak Ibunya. Jangan dibalik ya. Ini harus sesuai dengan kebutuhan dari sasarannya. Yang ketiga, AGBIM-JM. GBIM-JM itu apa sih? Singkatan garis besar isi media, dan JM-nya adalah jabaran materi. Ini adalah sebagai panduan Bapak Ibu, biar tidak keluar dari materi. Nah, GBIM ini adalah media untuk mendokumentasikan pemetaan materi yang mau disampaikan di videonya. Kan kalau dalam kurikulum Bapak Ibu ada tentu ada silabusnya, ada kompetensi dasarnya, ada indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, ini GBIM medianya. Contohnya gimana? Yuk kita lihat di modul 9-nya, udah ada di sana. Apakah wajib dibuat? Ini standar yang dibuat oleh Pusdatin yang kita rekomendasikan. Tujuannya hanya untuk biar tidak keluar dari substansi materi atau tujuan dari yang awal. Dan yang terakhir adalah membuat naskah video pembelajaran. Naskahnya ada dua jenis secara umum ya. Ada satu membuat naskah jenis kolom atau yang baris ya. Kalau baris biasanya kita gunakan untuk lebih kepada pembuatan drama ya, atau film ya, kayak gitu. Kenapa kolom baris yang kita pakai video pembelajaran? Untuk memudahkan kita menyederhanakan antara audio dan video. Nah, saya langsung masuk ke sini. Namanya juga kiat ya, namanya kiat berbagi sukses ini. Apa yang perlu diperhatikan di tahapan praproduksi tadi, Bapak Ibu? Pertama, yang harus diperhatikan adalah satu, materinya harus esensial. Materi esensial itu apa? Materi yang benar-benar yang dibutuhkan oleh siswa. Siswa tuh kesulitan memahami materi itu. Nah, ini yang perlu divisualkan. Nah ya, ini materi esensial karena esensinya video pembelajaran itu adalah membantu mendeliver pesan atau membuat pemirsa atau pelajar itu memahami dari materi yang ingin disampaikan. Yang kedua, terukur. Nah, itu ada kompetensi dasar dan indikator, itulah yang termaktub di dalam GBIM dan JM-nya, Bapak Ibu. Ini penting. Yang ketiga, materi dapat divisualkan. Apakah seluruh materi bisa divisualisasikan? Ya, menurut saya tidak semuanya, Bu, Bapak Ibu ya. Materi itu bisa divisualisasikan. Contoh, apa sih yang tidak divisualisasikan? Kalau Pitagoras itu bisa nggak? Bisa. Sekarang kalau rumus yang sudah pakai sigma berapa ya? Misalnya saya juga kurang jago nih di kurang matematika. Sesuatu yang hanya bersifat tulisan dan uraian, itu ketika divisualkan, yaitu hanya tulisan saja. Padahal esensinya video pembelajaran itu harus bisa diwujudkan, mendekatkan yang jauh
ya, bukan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, yang tidak terlihat bisa terlihat, yang sesuatu yang abstrak bisa menjadi konkret. Contoh di Kalimantan, ya, di Jawa tadi, melihat Monas yang hanya ada di Jakarta. Kan konkretnya itu harus datang ke Jakarta. Lalu yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru adalah mengambil foto, kan? Mengambil foto Monas. Terus apa lagi? Mengambil rekaman video di YouTube bagaimana bentuk Monas untuk disampaikan ke para pelajar Bapak Ibu, ke siswa-siswi Bapak Ibu, bahwa ini adalah simbol dari kota Jakarta adalah Monas, yaitu Museum Nasional. Tapi di dalam video pembelajarannya itu harus konkret, yang tadinya sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, Monas hanya tahu sebagai simbol, tapi kita bisa dekatkan. Dengan sekarang udah ada teknologi, ada yang namanya 3D, bahkan ada museum berkunjung ke Monas secara 3D gratis gitu ya. Nah, ini sesuatu yang bisa divisualisasikan. Keempat, terdokumentasikan. Maksudnya apa nih terdokumentasikan? Semuanya itu tertulis, ada. GBIMJM-nya ada, naskahnya ada, coret-coretannya, konsepnya itu ada. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu nanti bisa melakukan evaluasi proses yang sudah dilakukan. Terdokumentasi itu maksudnya itu ya. Bapak Ibu jangan sampai hilang. Coret-coret di sini kertasnya dihilangkan. Nah, itu coba dikumpulin. Itu jadi penghargaan. Kadang ide yang Bapak Ibu tulis sesaat itu yang ternyata yang penting. Ya, jadi jangan sampai hilang. Yang terakhir, terselesaikan. Sebagus apapun naskah yang baik, pegangan saya adalah saya meyakini naskah sesuatu yang baik itu adalah naskah yang selesai. Kalau naskah belum selesai, berarti ya tidak baik. Gitu. Mau sekeren apapun naskahnya, misalnya artisnya Dian Sastro dengan Eri Arizal, wah itu kan keren tuh artisnya. Atau dengan Sasha, wah artisnya yang bernilai ratusan juta untuk memerankan suatu film. Wah, ini suatu keren. Tapi kalau tidak terselesaikan naskahnya, nggak bisa diproduksi juga, Bapak Ibu. Jadi penting kata kuncinya terselesaikan. Nah, setelah praproduksinya sudah selesai, Bapak Ibu masuk ke produksi. Apa tuh produksi? Ada rembuk, ya rembuk naskah tuh bagaimana kita satu sama lain dengan tim bisa memahami apa maksud dan isi dari materi. Atau juga rembuk ini juga bisa dijadikan media untuk berdiskusi bahwa materinya ini memang benar. Bapak Ibu bisa gunakan media rembuk ini kepada teman sejawat atau di MGMP. Ini materi saya ini udah benar belum ya? Kalau saya sampaikan materi ini, kalau udah diyakin itu benar, nah teman sejawat itu dijadikan pengkaji materi. Nah ini rembuk, meyakinkan. Setelah itu tim produksinya Bapak Ibu berikan pemahaman. Jadi kalau yang dimaksud, saya mau bikin, membutuhkan air di dalam botol. Botol itu spesifik Bapak Ibu harus diberitahu. Botol yang ukuran 330 mili, 500 mili, 1 liter, atau botol yang 750 mili. Biar tidak terjadi kesalahan konsep, jadi Bapak Ibu harus diberitahu di awal bahwa sebelum kita mengambil gambar ini, barang yang disiapkan adalah botol 330 mili. Nah, sehingga nanti properti yang disiapkan, meja, kamera, lensa gitu ya, kalau itu sebuah tim yang agak cukup banyak, kompleks, nah itu udah bisa menyesuaikan. Yang terakhir adalah pengambilan gambar dan suara sesuai kebutuhan naskah. Ya, sesuai kebutuhan naskah. Kalau kebutuhan naskah udah terpenuhi, bisa ditambahkan elemen-elemen pendukung yang mungkin terlintas yang secara improvisasi muncul ketika Bapak Ibu mengambil gambar. Tadinya nggak ada nih, mau ngambil jalan kosong, atau lalu lalang mobil, atau landscape daerah gitu. Ternyata pas Bapak Ibu ambil ada wilayah yang bisa Bapak Ibu ngelihat, oh ini posisinya ada di atas, bisa terlihat wilayah yang di bawah gitu. Nah itu bisa diambil sekalian. Itu yang tidak ada di naskah itu bisa diambil kalau sesudah kebutuhannya ada.
Nah, tips ya menurut saya yang perlu diperhatikan di dalam tahap elemen produksi ini, Bapak Ibu, ini saya mengambil slogannya tim Liverpool nih. Nah, teman-teman di sini ada yang fans dari Liverpool nggak? YNWA, you never walk alone. Jadi Bapak Ibu nggak pernah jalan sendirian. Membuat video pembelajaran itu adalah berbasis teamwork. Minimal Bapak Ibu punya teman diskusi, Bapak Ibu DRB yang super hebat yang ada di Kalimantan atau yang ada di wilayah lainnya. Ada Pak Denny Ranopri, ada Bu Inggit, lalu tadi ada Pak Eri, ada Bu Sasha, Pak Barkowi, dan seterusnya. Silakan itu menjadi teman mitra diskusi Bapak Ibu bagaimana membuat video pembelajaran. Ini teamwork. Kalau Bapak Ibu di modul dibaca, sekilas gitu ya, wah ini bikin video pembelajaran harus banyak orang dong. Kan saya sendiri. Tenang Bapak Ibu, temanya pembatik kita tahun ini kan berkolaboratif. Bapak Ibu bisa kok kolaborasi sesama teman-teman yang sedang ikut proses pembatik ini, sahabat rumah belajar. Misalnya sekarang Bapak Ibu bantuin si Bapak X membuat video pembelajaran. Besok bantuin saya ya Pak. Bapak jadi kameramennya juga ya. Iya, kolaboratif Bapak Ibu. Silakan, boleh. Ya, boleh banget. Yang ketiga, menggunakan peralatan yang diketahui atau kuasai. Nah, ini penting Bapak Ibu. Seringkali ingin memberikan keinginan Bapak Ibu ingin memberikan hasil yang baik. Saya ingin pakai kamera yang mahal, kamera DSLR yang keren. Saya pinjem si X tuh punya kamera DSLR, saya mau pinjem. Pas ibu pinjem, ibu tuh Bapak Ibu nggak tahu cara makainya gimana. Jadi kalau alatnya sebagus apapun kita nggak kuasai, akhirnya alat itu tidak maksimal. Tadi Pak Eri itu sudah memberikan tips membuat ngedit video pembelajaran dengan KineMaster itu kan berbasis smartphone. Gawai. Nah, peralatan yang diketahui dan kuasai sejauh ini apa sih? Smartphone Bapak Ibu kan? Boleh pakai smartphone Bapak Ibu. Pakai gawai itu boleh. Ya. Yang penting Bapak Ibu silakan cek dulu. Sebelum pengambilan gambar, dicek dulu. Satu, settingan kameranya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tolong setting kameranya dengan kualitas Full HD. Ya. Orientasi layarnya 16:9, bukan 4:3. Ya, itu silakan dicek di kamera setting. Yang kedua, frame per second-nya atau FPS-nya, setidaknya 25 FPS. Frame per second. Untuk apa? Biar nanti bisa dibaca dengan baik di pasca produksi. Berikutnya apa lagi? Teknik ya. Sebelum teknik berarti kalau alat sudah dikuasai, tools. Bagaimana sih mengambil gambar dan suara yang baik, yang bisa minimalisir sederhana, Bapak Ibu kalau mengambil gambar pakai handphone gini, mikrofonnya itu mengambil omni ya, omni itu yaitu keseluruhan ya Bapak Ibu. Nggak fokus, jadi kalau ada noise motor lewat kedengeran. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mereduce-nya itu pakai clip on. Ya, pakai mikrofon clip on tuh banyak di toko-toko online bisa. Atau kalau misalnya saya nggak keburu bikin ini, saya mau bikinnya pakai ini nih Bapak Ibu yang saya pakai. Ya, pakai hands free. Ini bisa kok mereduce noise yang ada. Ini bisa digunakan alat yang ada di sekitar kita yang kita kuasai. Nah, ini yang manfaatkan lingkungan sekitar. Oh, saya mau buru-buru mau pakai green screen. Saya mau pakai virtual, pakai green screen yang tadi Pak Eri sampaikan. Nah, kalau green screen-nya Bapak Ibu belum beli, video harus dibuat. Boleh pinjam, boleh pakai hordeng tetangga, hordeng sekolah, hordeng di rumah yang warna hijau, coba ditempel dulu. Jangan langsung produksi, tempel, rekam, uji coba dulu hasilnya bagus atau enggak. Baru kalau hasilnya udah bagus, baru Bapak Ibu pengambilan gambar. Oh, satu lagi saya lupa tadi di settingan handphonenya Bapak Ibu. Pastikan memorinya, kapasitasnya itu tersedia ya. Jadi kalau settingannya Full HD,
itu akan mengambil memori yang cukup besar. Jadi Bapak Ibu boleh dikosongkan dulu memorinya, dipindahkan dulu sementara agar ketika dalam proses rekaman di tengah-tengah tidak terhenti karena memorinya full. Jadi nanti harus diulang lagi. Jadi mendingan dipindahin dulu, ambil rekaman, setelah itu sudah ada, ini dipindahkan lagi, yang memori yang lama boleh di-copy lagi. Nah, tips berikutnya adalah Bapak Ibu, media audiovisual itu TV, YouTube ya medianya kalau mau ditayangin, video pembelajaran ini adalah media close up Bapak Ibu. Kayak Zoom ini aja Bapak Ibu coba. Setidaknya jaraknya hanya dekat dengan kamera. Jadi terlihat nih close up kepala, bagian kepala sampai dada saya. Coba kalau saya jaraknya agak jauh. Kan Bapak Ibu gak kelihatan tuh. Nah, jadi kalau video pembelajaran, ya TV adalah media close up. Boleh gak ngambil jarak jauh long shot? Boleh. Karena sesungguhnya extreme long shot, esensinya untuk memperlihatkan objek sedang berada di mana. Jadi hanya untuk lingkungan Bapak Ibu. Ya, hanya untuk keindahan. Tapi ketika esensi materi yang disampaikan, tolong dalam visualnya setidaknya close up. Bapak Ibu bicara ngambil gambarnya close up. Ya, close up itu dari bagian kepala sampai dada. Objek yang mau ditampilkan misalnya handphone, ya harus close up juga jadi terlihat handphone secara utuh. Berikutnya adalah hanya pilih hasil terbaik. Maksudnya gini, Bapak Ibu mengambil rekaman ada yang salah. Salah nih. Ulang lagi. Ketika ada 4 kali pengulangan, silakan di-preview, pilih yang terbaik. Dari semua itu yang menurut Bapak Ibu yang terbaik mana, ambil filenya, sisanya dijadikan cadangan. Jangan dibuang dulu ya, jangan langsung di-delete nih. Bapak Ibu simpen dulu. Jadi nanti dalam proses editing, yang tadi Pak Eri sampaikan, kalau ada kekurangan satu materi, audio, dan segala macam, itu bisa pakai materi yang rekaman yang sebelumnya kita tidak pakai. Yang terbaik karena ini video yang Bapak Ibu buat akan dikirimkan menjadi suatu karya perdana dan karya terbaik yang untuk dinilai Bapak Ibu di dalam proses pembatik ini, makanya pilih hanya hasil yang terbaik. Nah, makanya kalau ngerjain ini jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Nah, pesan yang terakhir sama, video proses produksi yang baik adalah yang selesai. Jadi kalau pengambilan gambarnya, itu dari tekniknya bagus, pakai drone, pakai ini, tapi kalau nggak selesai, sama saja kalau menurut saya. Yang paling penting adalah selesai. Nah, terakhir, ada satu tahapan, ada namanya yaitu pasca produksi. Ada editing, yaitu pemotongan dan menyambungkan gambar. Ya, gambar dan audio. Kedua adalah mixing. Apa itu mixing? Mixing itu adalah penyelarasan antara gambar dan suara. Yang terakhir ada pratinjau. Pratinjau ini melakukan preview. Jadi setelah dilakukan pemotongan gambar, penyelarasan suara, diisi background musik, ya, diisi bumper, animasi, nah itu di preview ulang. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam fase ini? Satu adalah gunakan perangkat yang dikuasai. Gunakan perangkat yang dikuasai. Ini lagi-lagi di materi di modul 9 itu kami berikan beberapa opsi. Ini yang berbeda dengan modul pembatik sebelumnya Bapak Ibu. Di modul 9 ini kita berikan variasi. Kalau yang di modul-modul sebelumnya hanya diberikan bagaimana pengambilan gambar itu menggunakan smartphone. Tapi di modul 9 yang Bapak Ibu terima, pembatik tahun 2021 ini, itu kami berikan dari beberapa opsi. Dari cara yang sederhana adalah menggunakan Zoom. Video pembelajaran bisa loh dipakai dengan Zoom. Bapak Ibu bisa pakai whiteboard di dalam Zoom. Nah, itu silakan fitur-fiturnya dilihat lagi, dieksplorasi. Kita boleh pakai Zoom. Ini termasuk menggunakan perangkat yang dikuasai oleh Bapak Ibu. Boleh pakai kamera profesional atau kamera pro. Boleh pakai smartphone juga boleh. Nah, untuk pasca produksi gunakan perangkat yang dikuasai juga. Kami berikan beberapa opsi ya. Ada Filmora,
lalu juga ada Camtasia, ada KineMaster. Yang mana yang Bapak Ibu kuasai? Tidak semuanya harus digunakan ya. Yang mana Bapak Ibu pilih, yang mana Bapak Ibu cocok dan bisa gunakan. Ya. Yang kedua adalah padat, sederhana, dan menarik. Ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita bikin video itu ingin menampilkan efek-efek yang keren. Di pembuka ada efek white, lalu di tengah-tengah ada efek twist, lalu ada ini warnain. Kalau kita lihat itu malah apakah menarik atau tidak ya, mengganggu atau tidak ya. Kadang seringkali sederhana dengan dissolve dan segala macam itu membuat transisi gambar dari satu adegan ke adegan lain itu jauh lebih smooth atau lebih mengalir gitu ya. Nah ini saran saya, makanya materinya itu harus padat, sederhana, dan menarik. Menarik ini abstrak, menarik itu bisa dari beberapa aspek Bapak Ibu. Yang paling penting menarik itu adalah dari Bapak Ibunya sendiri, dari tokohnya yang ada di dalam. Itu elemen paling penting. Jadi kalau mau tampil, yuk make up dulu, siap-siap dulu, jangan baru habis keringetan langsung ambil gambar, pasti mukanya berminyak. Minimal dilap dulu pakai tisu, minimal mandi dulu, segar, baru tampil rekaman. Lalu pembawaannya Bapak Ibu jangan flat. Flat tuh datar, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Afrizal membawakan materi tentang sinkronus. Bubar yang nonton. Apalagi segmentasinya anak SMP gitu. Itu bubar. Nggak ada yang nonton. 6 detik, 10 detik pertama itu menentukan Bapak Ibu. Menarik itu adalah daya tarik Bapak Ibu sendiri. Coba beda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ininya? Senang sekali Bapak bisa ketemu dengan kalian lagi untuk belajar hari ini. Lebih enak mana coba Bapak Ibu? Kira-kira anak yang menonton video pembelajaran itu lebih cocoknya, lebih enak yang mana dilihat? Ya, jadi faktor menarik adalah datang dari daya tarik Bapak Ibu sendiri. Itu yang nomor 1. Kedua adalah membuat video ini untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu membuat video pembelajaran ini untuk orang lain, bukan untuk Bapak Ibu sendiri loh. Ya, memang ini kan tugas saya, betul. Tapi video ini untuk dilihat orang lain. Jadi yang kita harus uji cobakan adalah agar orang lain suka itu seperti apa. Yaitu tadi analisis dari peserta atau audiens yang mau kita tuju sesuai kebutuhan mereka. Keempat, pesan tersampaikan dengan baik. Jadi pesannya tuntas. Kalau dalam proses pembelajaran, ya ini adalah bagaimana tuntas dalam indikator yang ingin dicapai. Nah ini yang dimaksud dengan pesan tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, terselesaikan. Editing yang baik, pasca produksi yang baik adalah yang selesai.